Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Weekly Report kembali hadir menjumpai Anda. Sembari menemani weekend Anda kali ini, berbagai rangkuman berita teraktual yang terjadi selama satu pekan terakhir akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Lydia Junita, berikut Weekly Report selengkapnya. Indonesia berambisi menjadi produsen data yang mandiri untuk memperkuat kedaulatan digital. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menggelar pertemuan dengan Bill Gates dan Melinda Gates Foundation untuk mendukung transformasi digital nasional. Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango mengungkap hasil kinerja lembaga anti rasuah selama 5 tahun terakhir. Setidaknya selama 5 tahun di KPK sudah ada 597 kasus yang telah ditindak KPK dari berbagai sektor. Subdit Renaktar, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban dari dokter kecantikan abal-abal Ria Beauty. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, penyidik dokter kecantikan abal-abal berinisial RA ini sudah menjalankan aksinya sejak 5 tahun lalu dengan omset ratusan juta rupiah per harinya. Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala menyebut pencalonan Agung Laksono sebagai Caketum PMI ilegal. Informasi menarik lainnya akan kami sajikan usai jeda. Berikut ini tetaplah bersama kami di Weekly Report. Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Hafaz menyoroti pentingnya advisory opinion Mahkamah Internasional sebagai panduan hukum dalam tata kelola iklim global. Pernyataan ini disampaikan dalam forum di Den Haag. Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak untuk membangun Indonesia dengan saling menghormati, saling menghargai dengan tidak merendahkan, dan bangun Indonesia dengan persaudaraan. Usai menjadi target buruan petugas, akhirnya 4 anggota komplotan penculikan seorang wanita di kawasan Sukanagara Antapani, Kota Bandung dibekuk petugas gabungan Resmob Polda Jawa Barat. Kapolres Tabes Bandung Budi Sartono menyatakan motif penculikan dilatar belakangi sakit hati salah satu pelaku terhadap korban hingga mengajak 3 rekannya untuk menculik korban. Sebanyak 7.199 rokok ilegal dari berbagai merek disita kantor Bea Cukai dan Satpol PP Lumajang dari sejumlah warung kelontong. Ribuan rokok dari 192 merek tersebut merupakan hasil operasi pemberantasan rokok ilegal di Lumajang yang dilakukan kantor Bea Cukai Probolinggo dibantu Satpol PP Kabupaten Lumajang. Motor milik seorang wanita pekerja toko menjadi sasaran aksi pencurian kawanan curanmor. Sebelum membawa kabur motor, pelaku membobol pagar toko, kemudian mematahkan stang motor dan kemudian kabur. Informasi menarik lainnya akan kami sajikan usai jeda. Berikut ini tetaplah bersama kami di Weekly Report. Sementara itu kecelakaan tragis terjadi di Jalan Awe Syahrani, Samarinda. Kecelakaan terjadi akibat mobil relawan yang hendak menuju lokasi kebakaran menabrak sebuah pohon saat menghindari kucing yang melintas. Dan sementara itu Polri telah meningkatkan kesiapsiagaan untuk menjaga keamanan jelang Nataru 2024. Kapolri juga menekan keberhasilannya dalam pemberantasan narkoba dan perjudian daring, serta mendorong dukungan terhadap program swasembada pangan melalui optimalisasi lahan produktif. Seorang perempuan berinisial FR 20 tahun menjadi korban penyiraman air keras di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku memepet korban dan menyiramkan cairan dari belakang hingga menyebabkan luka serius di punggung dan badan depan korban. Pemirsa, demikian Weekly Report kali ini. Jangan lupa terus saksikan Weekly Report hanya di Berita Nasional TV. Akhirnya saya Lydia Junita yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit di depan Anda. Sampai jumpa dan happy weekend!